jabatan gelar World Sufi Presiden dijadikan sebagai smoke screen dari pembegalan makam dan pengubahan sejarah. Isu yang dilemparkan, smoke screen yang dilemparkan adalah lebih baik salah mencintai silet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mengenali teknik busuk smoke screen Habib Ba'alawi, imigran Yaman, Indonesia. Gunanya video ini adalah supaya teman-teman lebih peka dengan teknik smoke screen yang dilakukan klan imigran Yaman ketika mendengar ceramah mereka, perilaku mereka, gerakan mereka, dan lain sebagainya. Yang kedua, supaya teman-teman bisa mengedukasi orang lain bahwa apa yang diceramahkan atau diucapkan atau yang dilakukan oleh Habib imigran Yaman itu adalah smoke screen. Jadi kamu bisa ngomong ke temanmu nanti atau ke saudaramu atau relasimu, jangan dipercaya itu smoke screen. Smoke screen itu begini, smoke screen-nya ini, substansinya ini. Nah, jadi apa itu smoke screen? Saya siapkan 5 slide, namun sebelum itu saya nyalakan rokok dulu. Nah, kita masuk ke smoke screen. Apa itu smoke screen? Smoke screen, an action intended to conceal or confuse or obscure. Sebuah tindakan yang diniatkan untuk menyembunyikan atau menyesatkan atau mengaburkan. Jadi begini, ada inti persoalan, namun agar inti persoalan itu tidak terkuak, disemprotkanlah tabir-tabir asap supaya inti itu tak tersentuh atau substansi itu tak tersentuh. Atau substansi itu menjadi terkaburkan dari persepsi masyarakat sehingga orang-orang menjadi teralihkan dari inti atau substansi masalah. Atau supaya masyarakat kelelahan menangani smoke screen, tabir asap itu, dan karenanya orang-orang berhenti mengejar inti masalah. Analoginya, metafornya adalah seperti gurita yang menyemprotkan tinta ke wajah lawannya. Disemprotkan banyak supaya dia berhenti mengejar atau menjadi kebingungan. Contohnya di sini yang kita hadapi sepanjang ini ya, hampir ya sepanjang ini adalah smoke screen pertama yang sebagai contoh adalah isu penembakan Bahar Smith. Itu smoke screen. Bahasanya, kalau bahasa di Indonesianya pengalihan isu ya. Tapi itu salah satu bentuk smoke screen. Dan kasus penembakan Bahar Smith itu kan entah bagaimana kelanjutannya itu. Harusnya polisi meneruskan itu sebagai laporan palsu. Kemudian kita dituding sebagai pembenci zuriat Rasul. Wah, isu itu disemprot-semprotkan terus. Kita difitnah komunis, dituding komunis, PKI, Syiah, dibilang adu domba, memecah belah, kita dibayar 5 triliun nyari AdSense dan lain sebagainya. Kemudian bermunculan ustadz-ustadz, kiai-kiai pribumi yang membela Habib Ba'alawi. Orangnya itu yang menjadi inti persoalan tidak muncul di depan, tapi ustadz-ustadz, kiai-kiai itu yang diaju-ajukan. Nah, itu mereka itu sebagai smoke screen-nya Habib Ba'alawi. Jadi gambar gurita yang ada di situ adalah klan Habib Ba'alawi. Nah, dia menyemprotkan tinta banyak sekali. Terus menyemprotkan tinta. Itu slide pertama ya. Slide kedua, smoke screen bisa diimplementasikan di kitab. Di layar saya tuliskan itu. Untuk membahas nasab klan Habib Ba'alawi itu kan lapisan-lapisannya banyak. Jadi ada Suhroh Istifadoh berlapis, beda masa. Wow, lapisannya banyak sekali. Kemudian kitab-kitab Harry Potter Ba'alawi berlapis-lapis. Kitab Ajaib Al-Jauhar As-Syafaf, kitab itu dipakai buat baca orang tapi nggak bisa dilihat. Nah, itu kata Kiai Imad. Kemudian ketika para Habib itu ditanya, apa buktinya bahwa kamu itu zuriat Rasul atau Ubaidillah itu nyambung ke Rasulullah atau ke Ahmad bin Isa? Maka yang dia keluarkan adalah
testimoni dari ulama-ulama penulis kitab atau pengarang kitab yang menyanjung-nyanjung pihak Habib Ba'alawi, bahwa Habib itu wali, kutub, alim alama, sangat soleh, nasabnya tidak terbantahkan, dan lain sebagainya. Penjelasan-penjelasan itu disemprot-semprotkan banyak sekali, sampai yang mendengar itu ya sudahlah, capek juga kita ngejarnya gitu. Biasanya begitu kan. Padahal penjelasan itu yang disemprotkan itu tidak menjelaskan atau menyentuh inti persoalan atau substansi pertanyaan. Saya cepat-cepat saja. Smoke screen di wilayah sosial ya, komunikasi sosial. Itu ada gelar World Sufi Presiden. Jabatan gelar World Sufi Presiden dijadikan sebagai smoke screen dari pembegalan makam dan pengubahan sejarah. Orang-orang akan melihat jabatan Sufi Presidennya, tapi itu digunakan untuk menutupi pembegalan makam dan sejarah. Kemudian penyematan gelar-gelar seperti gelar Imam Besar Jumbo, itu siapa dulu? Yang mengangkat itu siapa? Diangkat-angkat sendiri, diklaim-klaim sendiri. Imam Besar umat Islam Indonesia. Dan memang kebiasaan klan Ba'alawi, migran Yaman itu kan suka ngeklaim-klaim gitu. Merampok istilah, merampok makam, merampok kabupaten, merampok pahlawan. Semua diklaim. Menyematkan kepada dirinya dan klannya sebagai cucu Rasul, sehingga orang menjadi segan, menjadi takut untuk melawan, dan lain sebagainya ya. Kemudian semprotan-semprotan doktrin kualat su'ul khotimah, supaya orang tidak mendekat ke mereka, supaya orang tidak mengurus substansi dari persoalan nasab klan Habib Ba'alawi. Kemudian ada ceramah, diam, jangan ikut-ikut, supaya selamat dunia akhirat, supaya dapat syafaat misalnya. Perilaku kalem santun itu juga menjadi smoke screen mereka di kategori Habib yang baik, kalem yang. Jadi karena perilaku kalemnya, santunnya, orang menjadi terkaburkan dari perilaku-perilaku clandestine mereka, clandestine busuk mereka. Kemudian mereka itu berpenampilan ulama, hampir seluruhnya itu berpenampilan ulama. Itu untuk mempengaruhi persepsi masyarakat, untuk menyembunyikan keaslian mereka. Kemudian smoke screen di media sosial ini saya cantumkan beberapa saja biar cepat. Di YouTube itu di kolom komentar itu kan, atau di video-video mereka ada tudingan bahwa pesan ini, isu nasab ini pesanan oligarki. Kemudian ada yang komen, mending bahas harga beras yang semakin mahal. Kemudian ngomong ya kita husnuzon saja, ngikuti ulama-ulama. Kemudian ada juga kan isu yang dilemparkan, smoke screen yang dilemparkan adalah lebih baik salah mencintai silit. Kemudian video-video yang terus diproduksi kubu imigran Yaman itu bisa menjadi smoke screen. Karena akhirnya nanti kalau kita tidak terus dari kubu kita tidak terus memproduksi video, maka video-video yang substantif itu akan ditumpuk-tumpuk sangat tebal oleh video-video produksi mereka. Kalau kita sendiri kan sudah paham dengan urusan ini, argumentasinya ini, konstruksinya begini, kan sudah paham. Tapi orang-orang di luar sana kan banyak yang tidak paham. Nah, orang yang baru nyemplung ke isu ini, kemudian bertemu dengan smoke screen yang sangat tebal, berlapis-lapis dari pihak kubu Ba'alawi, akhirnya mereka itu berhenti untuk mencari sampai nemu pada video atau tulisan Kiai Imad tentang substansi dari persoalan nasab klan Ba'alawi. Makanya kita harus terus-menerus membicarakan ini, memproduksi sebagaimana yang dikatakan oleh Gus Fuad. Kita harus terus tanpa bosan untuk menjelaskan lagi terus. Jangan sampai ketimpa dengan smoke screen di YouTube oleh video-video mereka. Nah, yang terakhir adalah smoke screen yang implementasinya bentuk lain ya. Di sini saya kasih 3 contoh. Yang pertama adalah
berdirinya Robitoh Alawiyah itu ditulis tahun 1928, padahal sebelum 1928 itu ada sejarah kelam kekisruhan RA dengan non Ba'alawi. Nah, untuk mengubur sejarah itu ditulislah tahun 1928, padahal sebelum itu. Kemudian makam KRT Sumodiningrat dan makam-makam lain itu juga bentuk smoke screen untuk pengaburan nasab klan Habib Ba'alawi, sekaligus itu juga mematikan sejarah dan identitas keaslian Nusantara. Orangnya World Sufi Presiden, ya kan, kalem, baik, nampak NKRI, nampak penuh cinta damai, ternyata membegal makam Panglima Perang Singobarong KRT Sumodiningrat dan mengubah-ubah sejarah. Jadi itu ya World Sufi Presiden, gelar Sufi, wali, dan lain seterusnya itu smoke screen saja. Kemudian yang terakhir ya, Antek Belanda Usman bin Yahya versus Soekarno dan orang-orang di sekelilingnya yang dikatakan bodoh. Nah, Rumel Abbas saat itu ditanyakan tentang Usman bin Yahya sebagai pengkhianat atau Antek Belanda. Nah, dia bilang bahwa Usman bin Yahya itu hanya PNS biasa. Oke, smoke screen-nya yang mana? Smoke screen-nya Soekarno itu. Kemudian dia pindah ke Soekarno, bahwa Soekarno itu tidak keren-keren amat. Dan karena orang-orang di sekelilingnya itu orang-orang bodoh saja. Nah, smoke screen-nya itu Soekarno dan orang-orang di sekelilingnya. Sedangkan substansi masalahnya yaitu Usman bin Yahya Antek Belanda. Saya mengobservasi perilaku dari klan Habib Ba'alawi migran Yaman ini. Memang mereka sangat terlatih untuk menciptakan smoke screen dalam berbagai bentuk. Mereka sangat terlatih berdusta, berbohong, memanipulasi, meniupkan propaganda, smoke screen dalam berbagai bentuk. Demikian dari saya. Kalau ada yang kurang sampean lengkapi sendiri aja. Silakan dilengkapi. Ya, tentu saya tidak bisa menjelaskan secara paripurna dalam waktu 5, 10, 15 menit. Ya sudah. Time span kita itu cuma 10 menit aslinya di YouTube itu. Makanya kita cepet-cepetan aja. Kalau saya ada yang kurang ya sampean sempurnakanlah. Lengkapi saja sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, banyak perkembangan yang terjadi ya. Tubagus Mogi melaporkan Bahar Smith, kemudian Sayyid Qori disomasi. Raden Dibyo wawancara dengan Peter Carey, sejarawan dari Oxford University, tentang KRT Sumodiningrat Singobarong yang dipalsukan, yang dibegal, yang ditelikung oleh World Sufi Presiden Lutfi bin Yahya. Nah, banyak sekali. Saya mengikuti kok, cuma memang tidak semua saya bahas. Saya melengkapi saja dari yang ada.